Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Diah Nura Asmani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Jakarta Selatan. Kali ini saya ingin memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sistematika refleksi yakni simpulan materi, kemudian pemahaman sebelum pelajari materi, pemahaman setelah mempelajari materi, dan rencana tindak lanjut yang ingin saya laksanakan di sekolah saya nanti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi pendidikan dan pengajaran, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, dan budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Proses pendidikan yang menuntun meliputi 3 konsep, yakni ingarso sung tulodo, di mana di depan seorang guru itu harus bisa memberi contoh. Ing madyo mangun karso, jika dia di tengah, maka bisa membangun kemauan atau motivasi. Tut uri handayani, dan jika di belakang, bisa memberi dorongan atau semangat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, di kertas itu sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar. Tugas pendidiklah untuk menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Kodrat alam, yakni pendidikan, menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan itu harusnya menyesuaikan zaman anak itu tumbuh. Itu sesuai dengan asas trikon, yakni kontinu, di mana pendidikan itu bergerak maju dan berkesinambungan. Konvergen, yakni mengambil dari berbagai sumber, sedangkan konsentris, yakni relevan dengan kepribadian bangsa. Pendidikan yang menghamba pada anak, yakni pendidikan itu menuntun dan pendidikan itu berpihak pada siswa. Budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ya, yakni cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga yang itunya nanti akan menyebabkan adanya keseimbangan atau keselarasan hidup. Nah, keseimbangan atau keselarasan hidup itu bersumber dari yang utama dan pertama adalah keluarga. Walaupun tidak menutup kemungkinan
Keselarasan atau keseimbangan hidup itu juga harus terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan anak tersebut tinggal. Pemahaman sebelum mempelajari materi modul 1.1, yakni saya merasa pembelajaran itu berpusat pada guru. Yang kedua, saya selalu ingin mengejar ketuntasan materi. Karena menurut saya, semua materi yang memang harus diajarkan di tingkat anak tersebut, semuanya harus sudah tersampaikan kepada siswa. Yang ketiga, saya sebagai guru selalu menyamakan standar penilaian yang biasa dikenal dengan KKM. Yang keempat, saya kurang perhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Dan yang kelima, saya selalu fokus pada hasil, bukan proses. Jadi menurut saya, kalau anak memperoleh nilai yang bagus, berarti anak tersebut sudah berhasil. Namun, setelah saya melajari materi modul 1.1, baru saya paham ternyata pembelajaran itu haruslah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Pemahaman yang saya peroleh yang lain, yakni harusnya seorang guru itu bukan hanya mengejar materi, tetapi harus lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru itu bukan hanya mengajarkan, tetapi menuntun anak dalam pembelajaran. Yang keempat, ternyata proses itu lebih penting daripada hasil. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ternyata pemahaman yang saya dapat setelah saya mempelajari materi modul 1.1, yakni masing-masing anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menarik. Saya akan mencari ice breaking yang bisa menambah semangat anak dalam belajar. Saya akan mencari metode-metode atau alat peraga yang sangat disukai anak sehingga anak senang dan bahagia ketika belajar. Yang kedua, saya akan perhatikan aspek psikologi, latar belakang, dan kemampuan awal siswa. Yang ketiga, saya ingin melaksanakan penilaian yang beragam, yang dapat mengakomodir minat, bakat, dan keberagaman siswa yang mengedepankan penilaian proses. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.